Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Ainun Nadif, NIM 20503001111105 dari kelas A jurusan Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi kuliah daring Pancasila. Dosen pengampu matkul ini adalah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Topik yang akan saya bahas adalah Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isi materi yang akan saya presentasikan, yang pertama adalah pengertian ideologi, yang kedua, fungsi Pancasila sebagai ideologi, dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi di segala bidang kehidupan. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang mempunyai pengertian, konsep, cita-cita, pengertian dasar, dan gagasan, dan dari kata logos yang diserap dari bahasa Yunani dengan arti pengetahuan atau ilmu. Secara umum, ideologi merupakan sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang bersifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri-ciri sebuah negara. Ideologi merupakan jati diri negara, sehingga membedakan satu negara dengan negara yang lain. Ideologi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka tidak dimutlakan, berasal dari nilai-nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, dan ideologi ini dapat berkembang mengikuti perubahan zaman dan masyarakat. Yang kedua, ada ideologi tertutup. Ideologi ini bersifat mutlak. Ideologi ini ditasbihkan sebagai kebenaran dan tidak dapat dipersoalkan lagi dan harus diterima dan dijalankan. Terdapat ideologi di dunia. Salah satunya adalah liberalisme. Ideologi ini mementingkan kebebasan individu di atas kepentingan segalanya. Yang kedua, ada komunisme. Negara berperan sebagai penyedia segala kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada sosialisme. Ideologi ini mengedepankan persamaan derajat antar masyarakatnya. Dan yang keempat, ada Pancasila. Ideologi ini mewujudkan masyarakat yang makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pancasila di tengah ideologi besar dunia. Pancasila menggabungkan dua ideologi menjadi satu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan konsep demokrasi ala liberal yang menghendaki musyawarah mufakat dan keadilan bersama dan rasa nasib sepenanggungan ala sosialis komunisme. Lanjutnya materi kedua, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah menjadi budaya yang terikat dan berkembang alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan paksaan, karena Pancasila sudah mendarah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, mengantar Indonesia menuju tujuan negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa. Dan yang keempat, menjadi standar nilai mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat, tergantung daya tahan dari ideologi tersebut. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realita, yaitu nilai yang ada pada ideologi tersebut dan mencerminkan kenyataan kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada dimensi idealisme, yang merupakan kualitas ideologi yang terkandung dapat memberikan gambar visi dan masa depan. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila memiliki ketiga dimensi tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka.
Pancasila bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka, yang menyebabkan Pancasila bersifat aktual dan dapat senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai 3 tingkatan tatanan nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Nilai ini bersifat tetap dan tidak berubah. Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Kelima nilai dasar tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai-nilai ini menjabarkan cara untuk mencapai nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nilai ini merupakan realisasi nyata dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai ideologi di segala bidang kehidupan. Yang pertama, dalam bidang ketatanegaraan. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Indonesia juga merupakan suatu negara kesatuan. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Unsur-unsur negara Indonesia terdiri atas unsur legislatif, yaitu MPR, DPR, DPD, unsur eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan yudikatif, yaitu lembaga kehakiman. Selanjutnya, ada sendi pemerintahan. Indonesia terbagi di dalam beberapa wilayah daerah, provinsi, dan dibagi lagi menjadi atas kabupaten dan kota, yang tiap daerah-daerah tersebut memiliki pemerintah daerah dan hak otonomi daerah yang diatur dengan UU. Selanjutnya, tata jabatan. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub-masalah yang dirinci dalam: yang pertama, masalah perwakilan, yaitu sistem dan kelembagaannya; yang kedua, masalah penggolongan penduduk; dan yang ketiga, masalah alat perlengkapan negara. Yang kedua, ada dalam bidang politik. Pembentukan partai politik dibentuk atas dasar kesamaan tujuan yang harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan harus tunduk pada undang-undang yang berlaku, dan dilakukan pengawasan oleh lembaga negara yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya, ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kebudayaan yang tumbuh di masyarakat sejalan dengan sistem ketatanegaraannya, maka masyarakat dan negara dapat hidup dengan aman, nyaman, jaya sentosa, dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai alat yang paling ampuh untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang kuat, kokoh, dan berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa. Tanpa hal itu, Indonesia akan runtuh dan kehilangan jati diri bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.